Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mulai mematangkan kerangka tim dengan membuka seleksi pemain melalui pemusatan latihan dalam 2 gelombang. Agenda ini menjadi langkah awal pembentukan Timnas Indonesia U20 menuju kompetisi internasional, sekaligus kesempatan awal bagi Nova menilai potensi generasi baru di kelompok usia muda. Nova Arianto pun menjelaskan tujuan utama pemusatan latihan yang saat ini dijalani Timnas Indonesia U20. Untuk seleksi tim masuk Timnas Indonesia U20 kali ini, sekali lagi fokus kami adalah bagaimana kami mencari talenta-talenta baru, terutama pemain kelahiran 2007, karena saya juga sangat baru di Timnas U20. Pastinya saya belum mengenal secara menyeluruh pemain-pemain dengan kelahiran 2007, kata Nova Arianto. Proses seleksi Timnas Indonesia U20 diikuti 46 pemain. Proses seleksi berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025. Seleksi tahap pertama digelar pada 2 hingga 5 Desember, sementara tahap kedua dijadwalkan pada 7 hingga 10 Desember 2025. Dalam proses ini, Nova Arianto ingin melihat lebih dari sekedar kekuatan fisik atau kemampuan teknik semata. Lebih lanjut, Nova Arianto menegaskan penilaian tidak berdasarkan latar belakang klub atau asal pemain. Para pemain pun harus memahami filosofi permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Bayang-bayang tersingkirnya Timnas U23 Indonesia di fase grup C SEA Games 2025 membuat PSSI memasang target tinggi pada laga kedua melawan Myanmar. Indonesia ditargetkan menang 3-0 demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Target itu tidak sepenuhnya tercapai. Garuda Muda memang mencetak 3 gol, namun kebobolan 1 gol. Skor akhir 3-1. Kemenangan itu tak cukup mengantar Indonesia ke babak semifinal dan akhirnya gagal memenuhi target medali SEA Games. Kepala Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan sebelum pertandingan ia telah menyampaikan kepada tim kepelatihan bahwa Indonesia minimal harus mencetak 3 gol tanpa kebobolan. Target jumlah gol terpenuhi, tetapi kebobolan membuat posisi Indonesia kalah selisih gol dalam klasemen runner-up terbaik. Sumarji menjelaskan federasi akan segera melakukan evaluasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan pembagian tanggung jawab di antara keduanya. Kalau berkaitan dengan aspek teknis, itu tanggung jawab pelatih. Teknis itu meliputi bagaimana melatih, bagaimana taktik, bagaimana strategi, dan lainnya, ujar dia. Sumarji menilai persiapan Timnas U23 Indonesia sejauh ini berjalan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menyebut fasilitas tempat tinggal, kondisi hotel, hingga persiapan taktik dan strategi telah disiapkan dengan optimal. Kegagalan melaju ke babak semifinal membuat ambisi Garuda Muda mempertahankan medali emas SEA Games pupus. Sumarji mengatakan federasi akan segera menerima laporan lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan ke depan. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mendapatkan gelombang dukungan yang signifikan dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Menanggapi permintaan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui, jabatan pelatih Timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025. Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru skuad Garuda, banyak fans mendesak PSSI untuk memulangkan Shin Tae-yong. Sejumlah fans Garuda menilai pelatih usia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah. Shin Tae-yong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari supporter tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih karena para penggemar tidak melupakan namanya. Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya dan saya sangat berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, harapan fans agar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin dengan pelatih Nova Arianto mengantungi sekitar 20 pemain diaspora baru untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Nova menjelaskan bahwa dia dan tim pelatih sedang mempelajari kualitas dari para pemain tersebut. Nova bersama para asistennya akan mempelajari permainan para pemain tersebut sebelum memanggil mereka ke pemusatan latihan untuk dilihat langsung kualitasnya. Sebelumnya, Nova Arianto juga menggelar seleksi awal Timnas Indonesia U20 yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, pada 2-10 Desember 2025. Cukup banyak ya, ada sekitar 15 atau 20 pemain. Tetapi kita masih akan lihat secara video, secara bagaimana background mereka, kata Nova Arianto.
Nova menjelaskan bahwa para pemain tersebut, beberapa di antaranya ditemukan oleh Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata. Sebagai pelatih baru Timnas Indonesia U20, Nova akui belum mempunyai banyak data pemain, terutama diaspora. Beberapa nama yang masuk memang ada yang dari Coach Simon Tahamata, ujar Nova. Nova mengatakan dirinya juga dibantu oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, dalam mencari para pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U20. Data dari Simon dan Alex ini jadi pegangan Nova Arianto sebelum memutuskan nama-nama yang akan diberi kesempatan mengikuti pemusatan latihan. Shin Tae-yong mengaku ada beberapa pemain Timnas Indonesia curhat kepadanya usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka pun yakin skuad Garuda bisa lolos andai masih bersama pria asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia kandas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merah Putih bahkan 2 kali menelan kekalahan dari Timnas Arab Saudi 2-3 dan Timnas Irak 0-1 pada fase tersebut. Shin mengakui kegagalan itu memang cukup menyedihkan untuk para pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, selangkah lagi, mereka bisa dapat ambil bagian dalam Piala Dunia 2026. Saking sedihnya, ada beberapa pemain yang mengirimkan pesan khusus kepada sang mantan pelatih. Namun, Shin ogah menyebut siapa saja yang mengontaknya itu. Ada beberapa pemain yang mengirim pesan ke saya tak bisa sebut namanya, kata Shin. Pria berusia 55 tahun itu mengatakan, para pemain sebenarnya sangat optimis Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Namun hasil akhir tidak sesuai harapan. Menariknya, pemain-pemain yang curhat itu yakin hasil berbeda akan didapat jika masih bersama dengan Shin di Timnas Indonesia. Sayangnya, mimpi besar itu kandas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Imbas kegagalan itu, PSSI sepakan berpisah dengan Kluivert. Sampai saat ini, kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Shin sendiri dipecat pada 6 Januari 2025. PSSI menggantinya dengan Kluivert, yang kemudian hanya berusia 10 bulan saja di Timnas Indonesia. Isu Giovanni van Bronckhorst terhadap kemungkinan menangani Timnas Indonesia kembali mencuat. Media Belanda membenarkan sang pelatih masuk dalam kandidat, tapi sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut yang dilakukan PSSI. Giovanni van Bronckhorst disebutkan bakal jadi pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool itu masuk dalam radar PSSI sebagai nahkoda anyar Garuda. Hanya saja, isu Giovanni van Bronckhorst tak ada perkembangan berarti sejak rumornya muncul pertama kali pada pekan lalu. Malah laporan terbaru menyebutkan kemungkinan itu kecil karena sampai kini belum ada kontak yang terjalin. Disebutkan bahwa sumber-sumber yang dekat dengan Van Bronckhorst mengatakan belum ada kontak apapun antara tangan kanan slot itu dan Federasi Sepak Bola Indonesia, tulis Football Primer. Selain itu, dari Giovanni van Bronckhorst sendiri juga masih belum diketahui apakah dia akan mempertimbangkan untuk jadi pelatih Timnas Indonesia. Sebab sampai saat ini, statusnya masih sebagai tangan kanan slot di Liverpool. Dikaitkannya Giovanni van Bronckhorst menambah bursa pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada nama yang dikaitkan dengan skuad Garuda, yakni Jesus Casas hingga Heimir Hallgrímsson. Isu itu semakin kuat karena Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali sempat membocorkan kisi-kisi bahwa salah satu calon pelatih Timnas Indonesia ada yang dari Belanda. Para exco pun sudah terbang ke Eropa untuk Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada kabar mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Posisi pelatih Timnas Indonesia memang masih lowong sampai saat ini. Sosok terakhir yang mengisi posisi panas tersebut adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan PSSI resmi berpisah pada Oktober lalu. Tidak lama setelah kegagalan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang saat itu digelar di Jeddah, Arab Saudi. Sumarji kemudian menyatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sesi wawancara dengan 2 sosok pelatih, meskipun ia enggan menyebutkan nama kedua sosok tersebut. Beberapa nama belakangan sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia, mulai dari John Heitinga, Giovanni van Bronckhorst, dan John Hartman. Ada juga sosok asal Asia seperti Shin Tae-yong dan Timur Kapatze. Shin Tae-yong pun buka suara mengenai kemungkinan ia kembali menukangi Timnas Indonesia. Menurut Shin, sampai saat ini masih belum ada komunikasi dengan pihak PSSI terkait hal tersebut.